Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasan kita di materi munasakhah, yaitu pemindahan hak waris. Meninggal sebelum warisan dibagikan, hanguskah hak warisannya? Ini adalah yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Setelah sebelumnya kita membahas di kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua, kita akan membahas ke kondisi yang ketiga ketika terjadi munasakhah, yaitu kondisi seperti apa? Yaitu ayakuna warasatul mayyit atsani hum baqiyatu warasatil mayyit lakin ikhtalafa irthuhum aw waritha ma'hum ghairuhum, yaitu ahli waris mayit kedua adalah sisa ahli waris pertama dengan posisi yang berbeda. Ahli waris mayit kedua terdiri dari ahli waris mayit pertama ditambah dengan ahli waris lainnya. Ahli waris mayit kedua bukan ahli waris mayit pertama. Cara penyelesaiannya melakukan pentasihan terhadap AM pertama sehingga kita mengetahui berapa bagian masing-masing ahli waris. Kita selesaikan dulu kasus kasus mayit pertama. Kemudian ketiga, ketika melakukan pentasihan terhadap AM mayit kedua, lalu bagian yang ia dapatkan yaitu mayit kedua peroleh dari AM mayit pertama dibagikan dengan AM mayit kedua. Jika dapat dibagi, maka hasil pentasihan AM pertama dijadikan tashih untuk AM kedua. Jika bilangan bagian dan bilangan AM-nya tidak dapat dibagi, maka apabila kedua bilangan tersebut muwafaqah, maka bilangan AM-nya dibagi dengan FPB. Apabila mubayyanah, maka tetapkan AM-nya. Kemudian dikalikan bilangan dari hasil muwafaqah atau mubayyanah dengan AM mayit pertama. Hasil tersebut disebut dengan jami'ah. Ingat ya, jami'ah itu adalah AM keseluruhan kasus dari mayat pertama, kedua, ketiga, keempat, bukan seterusnya, itu namanya jami'ah. Oke, kita lanjut ke contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Sesungguhnya ilmu waris itu mudah. Wallahu inda zonni abdi bi, Allah itu sesuai bagaimana prasangka hambanya kepadaku. Jadi kalau kita menaruh di bawah alam sadar kita, di mindset kita diubah, ilmu waris itu mudah. Insyaallah apa yang kita pelajari ini serumit apapun realitanya itu akan terasa mudah, akan mudah masuk kita menyerap ilmunya. Amin amin ya robbal alamin. Kita langsung masuk ke kasus. Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris, seorang istri, dua orang anak perempuan dari istri tersebut, istri, dua orang anak perempuan dari istri tersebut, dan seorang anak laki-laki dari istri lain. Kemudian anak perempuan pertama meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang di atas tadi, sisa ahli waris mayit pertama, diikuti dengan anak perempuan kedua dengan ahli waris yang sama. Harus diperhatikan di sini ada dua istri. Ingat ya, kalau misalnya saudara seayah, saudara seibu itu bisa saling mewarisi, tapi kalau ke ibu tiri itu tidak ada jalur perwarisan antara anak tiri dan ibu tiri, karena karena tidak ada jalur nasab keturunannya. Jadi lanjut, ahli waris pertama itu ada istri, kemudian dua anak perempuan dan anak laki-laki, tapi anak laki-laki ini dari istri yang lain. Karena yang suami yang meninggal ayahnya, jadi si anak laki-laki ini dapat walaupun dari ibunya sudah meninggal kayak gitu. Walaupun ahli waris mayit kedua, oke tadi ya. Berarti mayit pertama kita lihat nih, ada istri, satu anak perempuan, dua anak perempuan, tapi saya rincikan. Satu anak perempuan, istri pertama, dimana satu anak laki-laki dari istri kedua. Istri karena ada anak dapat 1/8. Nah, si dua anak perempuan ini dapat ABG, asobah bil ghair, dan satu anak laki-laki ini dari istri kedua dapat ABN, asobah bin nafsi. AM-nya berapa? 8. 1/8 kali 8 1. Sisanya 7. Kita lihat kepalanya ada berapa nih? Satu anak laki-laki berarti kali 2. 1 kali 2 2 tambah 2 4. 7 dibagi 4 nggak bisa bermasalah. Berarti ada 4 kepala yang bermasalah.
Berarti 8 AM-nya harus kita tashih kali 4 dikali jumlah kepala yang bermasalah. 1 kali 4, 4. 7 kali 4, 28. 8 dikali 4, 32. Oh ini taruh. Banyak mistyping ini. Oke. Tuh. Ya, ini 8 harusnya. Oke, 8 jadi 32. Berarti AM-nya barunya setelah tashih itu 32 ya. Istri bagiannya 4, satu anak perempuan bagiannya 7, satu anak perempuan bagian 7, satu anak laki-laki bagian 14. Ternyata qadarullahu masya'a. Qadarullah, satu anak perempuan ini, anak perempuan yang pertama itu wafat. Nah, wafat nih, berarti ini udah wafat ya, kita coret wafat. Dan meninggalkan ahli waris, sisa ahli waris ini. Berarti apa? Anak perempuan ini anak istri yang ini kan, berarti jatuhnya ibu. Oke, ibu. Ibu, terus di sini anak perempuan. Saudarinya tadi, berarti saudari kandung. Dan ini satu anak laki-laki tapi dari istri lain. Berarti bukan saudara kandung, tapi saudara seayah. Karena satu ayah tapi beda ibu. Jadi yang anak laki-laki itu berubah bagiannya. Bukan jadi anak laki-laki istri kedua, tapi dari saudara seayah. Karena mayitnya ini anak perempuan yang tadi yang meninggal. Berarti ahli warisnya ada ibu, ada saudari kandung, ada saudara seayah. Ibu karena ada saudari kandung sama saudara seayah, dapatnya 1/6. Saudari kandung karena sendirian, dapatnya 1/2. Saudara seayah dapatnya ABN, asobah bin nafsi. Di sini ada 6 sama 2. Maksudnya mudakhalah, kita ambil yang paling besar, berarti 6. 1/6 kali 6 1. 1/2 kali 6 3. Asobah sisanya 1 tambah 3 4. 6 kurangin 4 2. Totalnya 6. 1 ibunya 1 habis nggak bermasalah. 3 saudari kandungnya 1 nggak bermasalah. 2 saudara seayahnya 1 nggak bermasalah. Berarti nggak ada yang harus ditashih. Lalu yang harus kita lakukan, AM-nya nih, AM mayit pertama tadi 32, kita kali AM mayit kedua 6. Oke. 32 dikali 6. Tashih 32 kali 6 sama dengan 192. Berarti 192 ini kita sebutnya dengan jamiah, yaitu keseluruhan AM dari mayit pertama sama mayit kedua 192. Tulis di bawah dulu nih, jamiahnya 192. Lalu gimana? Di sini. Tadi kita lihat ibu ya. Ibu itu tadi di mayit pertama sama istri. Itu bagiannya 4. 4 dikali AM yang baru mayit kedua 6. 4 kali 6 24. Kita skip dulu ke sini. Saudari kandung. Tadi anak perempuan ya, 7 dikali AM kedua. 7 kali 6 42. Jadi bagian yang di mayit pertama dikali AM yang kedua. Saudara seayah dulu. 14 dikali 6 84. Nah, jadi selesai ini yang pertama. 4 kali 6 24, 7 kali 6 42, 14 kali 6 84. Sekarang kasus mayit kedua. Ibu dapat bagian 1 ya. Dikali bagian saudari kandung yang anak perempuan tadi yang wafat. Nih ya, anak perempuan yang wafat, bagiannya 7. Oke. Berarti 1 dikali 7. Bagian mayit kedua yaitu 7. 3 dikali 7 21. 2 dikali 7 14. Kita tambahin 24 tambah 7 31. 42 tambah 21 63. 84 tambah 14 98. Jadi totalnya 192. Ibu bagian warisannya 31. Tadi udah ditotal kasus pertama sama kasus kedua. Saudari kandung bagiannya 63. Saudara seayah bagiannya 98. Qadarullah, ternyata saudari kandung anak perempuan tadi yang sisa ini wafat juga, meninggal juga. Berarti di sini saudari kandung wafat. Lalu berarti ahli warisnya sisa yang tidak ada ahli waris lain, tapi sisa ahli waris mayat kedua, yaitu berarti ibu dan saudara seayah.
Ibu nggak ada anak, saudaranya cuma satu, berarti 1/3. Saudara saya dapat ABN, asobah binafsi, AM-nya 3. 1/3 kali 3 1. Sisanya 2, berarti 3. 1 kali 1 bagi 1 nggak bermasalah, 2 bagi 1 nggak bermasalah, berarti tidak harus ada tasheh. Kita lihat AM-nya tadi. Di sini 63. Oke, 63 dibagi 3. Bukan dikali lagi nih, 63 dibagi 3 yaitu 21. Berarti hasilnya 21 nih. Untuk ini mayat ketiga nih ya, beda nih 63. Langsung kita bagi 63 dibagi 3 21. 1 dikali 21 21. 2 dikali 21 42. Oke. 2 dikali 21 42. Karena kita cuma mau ngitung si saham yang 63 ini. Si saham yang 63 ini dibagi buat ibu sama saudara seayah. Langsung aja berarti ibu saudara seayah. Ibu 1/3, saudara seayah asobah. Bagiannya kita lihat saudara kandung 63. Berarti 63 kita bagi 3 nih. 21. Tadi di sini ibu bagiannya 1. Dikali 21 21. 21 nih ibu nih bagiannya. Ditambah bagian mayat kedua tadi nih 31. Jadi 52. Oke. Kemudian saudara seayah 2 nih dikali 21. 42. Lihat mayat kedua tadi saudara saya 98. 42 tambah 98 140. Terus 192. Jamiahnya masih 192. Yang mayat ketiga ini urusannya kita hanya ingin membagi 63 ini dibagi buat si ibu sama saudara seayah. Oke, kasus selanjutnya. Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 3 orang anak laki-laki. 3 orang anak laki-laki ya. Kemudian anak laki-laki pertama meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan sisa ahli waris mayat pertama. Kemudian meninggal pula anak kedua dengan meninggalkan ahli waris seorang istri dan seorang anak perempuan dan sisa ahli waris mayat pertama. Tunggu. Oke, ini aja ya. 3 anak laki-laki asobah binafsi. Ini mayat pertama. Kemudian anak pertama wafat, meninggalkan anak perempuan ya 1 sama sisa ahli waris mayat pertama. Tadi kan masih ada tuh 2 anak laki-laki. Berarti kalau sama anak laki-laki kondisinya posisinya saudara kandung. Berarti anak perempuan dan 2 saudara kandung. Anak perempuan sendiri 1/2, terus saudara kandungnya ABN. Kemudian anak kedua meninggal juga, meninggalkan istri dan anak perempuan dan saudara kandung. Tadi kan masih ada anak di sini ya yang sisa 1. Berarti istri dapat 1/8 karena ada anak perempuan sendiri dapat 1/2, saudara kandung dapat ABN, asobah binafsi. Rinciannya, mayat pertama, anak laki-laki ada 3, ABN asobah binafsi, berarti AM-nya langsung jumlah kepala karena asobah semua 3. 1 1 1. Anak laki-laki pertama wafat, meninggalkan anak perempuan 1/2 sendiri dan ini masih hidup nih. Saudara kandung. Masih orangnya itu lagi. Terus ada tambahan anak perempuan, tapi kondisinya bukan sebagai anak laki-laki lagi karena saudaranya mereka nih yang meninggal. Jadi saudara kandung. Anak perempuan sendiri 1/2, saudara kandung berdua dapat ABN. AM-nya 2. 1 bagi 1 nggak bermasalah, 1 bagi 2 bermasalah. Jumlah kepala yang bermasalah ada 2 karena 2 saudara kandung. Berarti kita tasih dulu, kita benerin, kita revisi AM-nya. 1 kali 2 2. 1 kali 2 2. Berarti bagian anak perempuan 2, bagian saudara kandung 2 juga, masing-masing 1. Kita lanjut. Di sini 2. Ini 2 ya, bagian mayat kedua dikali bagian mayat karena anak perempuan tuh nggak ada urusan di sini ya, dia terhalang nih ketika mayat pertama. Jadi nggak punya bagian di mayat pertama. Jadi anak perempuan langsung aja 2 dikali 1, yaitu 1 tuh bagian si anak laki-laki si ayahnya itu.
2 kali 1 yaitu 2, bagian anak perempuan bagian 2. Nah kalau saudara kandung di sini dia punya bagian 1, berarti 1 dikali AM ini dulu 4, AM kedua 1 kali 4 4, baru deh yang ini 1 dikali bagian mayit yang kedua ini tadi, mana sih kursornya, 1, berarti 1 kali 1 yaitu 1, 4 tambah 1 5. Nah saudara kandung juga sama di sini, 1 dikali 4 4, terus 1 ini dikali bagian mayit yang meninggal tadi, 1 kali 1 1 jadi 5. Jadi anak perempuan bagiannya 2, saudara kandung bagiannya 5, saudara kandung bagiannya 5, AM-nya 12. Jamiahnya 12 ya tadi, 4 dikali 3. 4 dikali 3 12. Kemudian mayat ketiga. Mayat ketiga tadi kan kalau kita bahas ini nih, kita ingat bahas ini, kita nggak nyari jamiah lagi kan, udah 192 karena nggak ada tambahan ahli waris lain. Nggak ada tambahan ahli waris lain, jadi kita langsung aja mau bagi 63 ini ke ahli waris yang sisa, ibu sama saudara seayah. Tapi kalau di kasus yang sekarang ada tambahan ahli waris lain. Pertama tadi kan udah nih anak laki-laki ini nih yang wafat nih, wafat ya, saudara kandung di sini kan anak laki-laki kedua wafat, meninggalkan ahli waris istri dan anak perempuan. Anak perempuan mayat yang kedua, mayat ketiga ya, bukan mayat anak perempuan yang ini, bukan, tapi baru lagi istri sama anak perempuan sama saudara kandung. Kalau anak perempuan mayat kedua ini nggak ada urusan sama mayat ketiga, jadi biarin aja taruh paling bawah. Nah istri dapat 1/8 karena ada anak, anak perempuan dapat 1/2 karena sendiri. Ini kita ngomongin mayat ketiga ya. Dan saudara kandung nih yang sisa tadi, anak laki-laki yang sisa dapat dapat ABN 8 sama 2, AM-nya berarti 8. Ini kita nggak ikut ya karena dia nggak ada bagian di mayat ketiga. 1/8 kali 8 1, 1/2 kali 8 4. ABN-nya 1 tambah 4 5, 8 kurangi 4 8 kurangi 5 3, kemudian hasilnya 8. Oke. Nah istri sama anak perempuan 2 ini nggak ada urusan sama mayat pertama kedua, berarti langsung aja istri bagiannya 1 dikali bagian mayit yang wafat tadi di sini, 1 kali 5 5, bagiannya berarti 5. Kemudian anak perempuan 4 dikali 5 20. Saudara kandung itu ada 2 bagian karena dia tadinya berkaitan sama mayat kedua dan mayat ketiga juga berkaitan. Berarti yang pertama 5 bagian si mayat saudara kandung itu 5 dikali AM yang baru 8 itu 40. Terus 3 dikali bagian mayat yang wafat ini 5 jadi 55. Nah anak perempuan hanya bagian yang ini saja 2 dikali AM yang baru 8 16. Jamiahnya jangan lupa 8 nih AM mayat ketiga dan jamiah tadi yang kedua 12 ke 8 96. Istri bagiannya 5, anak perempuan bagiannya 20, saudara kandung bagiannya 55, anak perempuan mayat kedua bagiannya 16, totalnya 96. Hartanya nanti ada sekian ratus juta dibagi 96. Misalnya hartanya 192, berarti dibagi 96 2 juta. Berarti nanti istri 5 dikali 2 juta, 10 juta bagiannya istri. Anak perempuan 20 kali 2 juta. Saudara kandung 55 kali 2 juta. Anak perempuan mayat kedua 16 kali 2 juta. Kayak gitu ya. Oke, ini adalah kasus kedua. Jadi sisa ahli waris pertama sama tambahan lagi ahli waris yang lainnya. Ini kasus selanjutnya. Jika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak laki-laki, kemudian anak pertama meninggal dunia, anak laki-laki pertama meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak laki-laki, ahli waris mayat kedua. Kemudian anak keduanya meninggal juga dan meninggalkan 2 anak laki-laki, ahli waris mayat ketiga. Bagiannya semuanya ABN. Gimana? Anak laki-laki yang pertama ada 2 ABN, AM-nya 211. Ternyata anak pertama wafat, meninggalkan 3 anak laki-laki, ABN, dan ternyata ada saudara kandung. Tadi kan ini masih hidup ya. Tapi karena anak laki-laki, saudara kandung jadi mahjub.
terhalang. Berarti AM-nya jumlah kepala ini 3, 1, 1, 1. Saudara kandung lihat di sini bagiannya. Tadi 1. AM jamiahnya 2 dikali 3, 6. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Nah, kalau saudara kandung 1 ini dikali AM yang kedua baru. 1 kali 3, 3. 6. Ternyata saudara kandung anak laki-laki kedua tadi wafat juga, meninggalkan 2 anak laki-laki. Anak laki-laki mayat ketiga nih. Anak mayat laki-laki ketiga. Kalau yang ini nggak ngaruh karena nggak ada terhalang, nggak ada hubungannya. ABN AM-nya 2 sesuai jumlah kepala 1. 1 kali 3 yaitu si haknya si saudara kandung bapaknya tadi 3. 1 kali 3, 3. 1 kali 3, 3. Ini ayat jamiah jangan lupa 6 kali 2. Jamiahnya 12. Terus yang ini 1, bagiannya kan dia 1, 1, 1 ya tadi. Tapi dikali AM yang baru di mayat ketiga. 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. 1 kali 2, 2. Jamiahnya 12. Total 12. Hartanya 24 juta atau 240 juta dibagi 12. 20 juta. 3 kali 20 juta. 3 kali 20 juta. 2 kali 20 juta. 2 kali 20 juta. 2 kali 20 juta. Jadi hartanya nanti dikali jamiah yang terakhir. Sampai sini penjelasan kita tentang munasakhah. Kita studi kasus. Nanti di akhir ada soal yang harus dikerjakan. Kalian bisa lihat PowerPoint yang saya kirim, atau kalian juga bisa lihat videonya, bisa kalian tonton ulang. Tapi kita akan bahas studi kasus. Sebentar. Kayaknya saya sebentar ya, cek dulu. Seorang meninggalkan ayah ibu. Ayah ibu 2 anak perempuan. Kita studi kasus. Meninggal sebelum warisan dibagi, hanguskah hari hak warisannya? Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan ayah, ibu, dan 2 anak perempuan. Ayah, ibu, dan 2 anak perempuan. Kemudian salah satu anak perempuannya wafat. Kita tulis dulu ya. Ayah, ibu, 2 anak perempuan. Berarti ayah, ibu, 2 anak perempuan. Anak perempuan. Kita dirinciin kayak gini aja ya. Kemudian ini ayah ada anak perempuan dapat 1/6 dan asobah sih ya. Kalau ada. Kemudian ibu itu dapat 1/6. Satu kok kecil ya. Woi, bentar. Ibu dapat 1/6 juga. Anak perempuannya ada 2 nih, berarti dapat 2/3. Woi, harus bold. Kita merge dulu. 2 anak perempuan dapat 2/3 ya. Kemudian AM-nya, kita lihat AM-nya berapa nih. AM-nya 6 sama 3, berarti AM-nya 6. Dia mudah kalah ya. 1/6 kali 6 1. 1/6 kali 1 6 kali 2/3 kali 6. 6 bagi 3 2 4. Berarti pas ya. 4 bagi 2 2. Berarti 2 sama 2. Total 6. Berarti nggak ada sisanya. Berarti ayah nggak dapat. Jadi 1/6 aja karena nggak ada sisa ternyata. Kemudian ternyata kita lihat soalnya. Kemudian salah satu anak perempuan meninggal dunia dan meninggalkan sisa ahli waris mayit pertama. Kemudian salah satu anak perempuan meninggal dunia dan meninggalkan sisa ahli waris anak pertama. Meninggal dunia ya, berarti ini wafat. Berarti terjadi munasakhah. Meninggalkan sisanya ini, berarti sisanya kita pindahin nih.
berarti ayah, ibu berubah ya. Berarti sisanya ayah, ibu sama saudari kandung. Kita lihat. Berarti sisanya mayat kedua. Oh ya, ayah, ibu sama saudari kandung. Bagian mayat kedua dulu kita isi. Berapa nih? 2 ya. 2 ini. Kita taruh di sini. Bagian mayat kedua 2. Oke, kita gedein aja. Oke. Ayah nggak ada anak, berarti langsung ABN, asobah ya. Ibu 1/3. Kenapa? Karena saudara kandungnya sendiri. Nah, saudara kandung juga sendiri dapat 1/2. Oh enggak nih, ada salah nih, harus bentar. Ini kan anak perempuan wafat, oke ya, anak perempuan wafat meninggalkan ahli waris. Oh, berarti bukan ayah lagi posisinya, karena ini bukan ayahnya si anak perempuan, tapi ayahnya si mayit. Ini juga bukan ibunya anak perempuan, tapi ibunya si mayit. Berarti di sini ayah itu bagiannya kakek. Berubah nih, ahli warisnya tetap dia juga, tapi posisinya berubah. Ini nenek. Nenek itu pasti 1/6. Nenek itu bagian cuma 1/6, tapi kakek bisa asobah. Berarti kenapa bukan ayah sama ibu? Karena itu ayah yang tadi di mayit pertama, ayahnya si mayit, ibunya si mayit. Ini kan anaknya si mayit, berarti kakek nenek jatuhnya. AM-nya berarti 6 sama 2, 6. 6 bagi 1/6 kali 6, 1. Kemudian ini 3. Sisanya berarti 3 ya. 2 ya. 1 tambah 3, 4. Berarti ini 6. Oke, lanjut. Berarti kayak gimana? Lihat dulu, ayah dulu di bagiannya berapa nih sama ibu di sini? 1 ya. 1 sama 1, anak perempuan bagiannya 2. Berarti gini dulu, kakek dulu ya. Kakek 1 dikali, kita samain ukuran fontnya dulu. 1 dikali 2 ya. Tadi kan bagian si mayat pertama ya. Masya Allah. Taruh 1 kali 6 dulu. 1 kali 6. 1 kali 6 dulu, karena bagian si ayah di sini 1, kita kali AM yang baru. AM baru ini 6 ya. AM baru ini 6. 1 kali 6 bagi sama dengan 6. Ke bawah dulu, nenek. Nenek juga tadi bagian 1 kan? Dikali AM yang baru ini nih, 6. Sama dengan 6. Kemudian saudari kandung bagiannya tadi 2 ya. Dikali AM yang baru 6. Itu 12. Kemudian tadi kita ini dulu. Kita lihat di sini kan AM-nya 6 ya. Ini juga 6. Berarti kita nyari jamiah dulu namanya. 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, si 36 ini namanya jamiah. Oke, jamiah. Berarti jamiahnya 36. Nah, sekarang kita kasus kedua. Ini kan yang kasus pertama nih. Ini 2 nih, bagian kakek 2 ya. Berarti 2 dikali bagian si mayat kedua. 2 sama dengan 4. Oke. Ini nenek juga nih. Nenek bagiannya 1 ya. Lihat nih 1. Dikali bagiannya mayat kali 2 sama dengan 2. Saudari kandung 3 ya. 3 dikali bagiannya mayat yang kedua, 2 sama dengan kok 3, 2 sama dengan 6. Oke, semoga gak ada yang salah nih tulisannya. Oke, bagiannya kita tambahin 6 tambah 4 berarti 10. Kakek bagiannya 10. Kemudian nenek 6 tambah 2, 8 ya. 8. Saudari kandung 12 tambah 6, 18 ya. 10 tambah 8, 18. 18 tambah 18, 36. Pas. Ternyata wafat lagi ya. Coba kita lihat soalnya. Lalu ibu meninggal. Oh, ibu meninggal dan meninggalkan sisa ahli waris mayat kedua dan saudari kandung. Oh, berarti ada tambahan nih, saudari kandung. Si ibu masih punya saudari kandung. Berarti si nenek tadi ya wafat. Nih nenek ya. Wafat.
Oke, kita lanjut bagian mayat kedua nenek berapa? 8 ya. Bagian mayat kedua nenek 8. Kita taruh dulu 8. Berarti lanjut. Ini sisa siapa nih? Kita lihat. Kakek. Oh, kakek ini ya, si kakek ini kan yang meninggal nenek. Berarti kakek suami ya. Berubah lagi nih. Suami, kemudian si ini ya, saudari kandung ini. Cucu ya, berarti cucu. Kita ini kan saudari kandungnya si mayat kedua. Tapi kalau nenek yang meninggal berarti saudari kandung itu namanya cucu. Oke. Bismillah, cucu perempuan. Cucu perempuan sama tadi di sini kan dikatakan dan saudari kandung. Sebenarnya masih punya saudari, masih punya saudara ya. Berarti saudari kandung. Oke, typo. Suami nggak ada. Ada cucu ya. Berarti ada keturunan dapat 1/4. Cucu perempuan sendiri 1/2. Saudari kandung ada cucu perempuan berarti namanya AMG. Ingat kan? Asobah ma'al ghair. Bagian ke-8. Berarti lihat suami tadi bagian yang AM-nya dulu ya, salah. AM-nya dulu. AM-nya 4 sama 2 berarti 4 ya. Bagian suami AE 1/4 kali 4 1. Terus 2 1 4 ya. Kita cari jami'ah. Jami'ahnya itu ayat yang sebelumnya kita lihat 36 ya. 36 dikali 4 144 bener gak ya? Coba kita hitung dulu. Saya takut salah. Benar 144. Oke udah ya. Sini jamiahnya 144. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi suami dulu kita lihat di sini. Coba suami sama saudari kandung. 10 sama 18. Ingat ya, 10 sama 18. Taruh dulu dah, takut lupa. 10 sama 18. Takut lupa. Coba kita samain ini dulu fontnya dulu ya, biar enak dilihatnya. Oke, jadi 10 tadi dikali AM yang baru nih, dikali 4. Sama dengan 40 ya. Ini juga 18 dikali 4 sama dengan ya. Kita hitung dulu, takut salah saya. 2 3 72. 72. Oke. Ini nggak ada ya, saudari kandung nggak ada. Soalnya tadi nggak ada di sini. Karena ini saudari kandungnya si nenek, bukan saudari kandung si mayat kedua. Kita kasih 2. Nih si suami dapat 1, tapi dikali bagiannya mayat ketiga nenek si istrinya 8. Berarti sama dengan 8. Ini cucu perempuan 2 dikali 8 sama dengan 16. Ini baru 1 dikali 8 sama dengan 8. Berarti ini 48. 72 tambah 16 88 ya. 8. Buktikan. Kalau salah berarti kita ada yang salah. 48 tambah 88 tambah 8 41. Benar, 144. Berarti betul. Ini bukan munasahoh lagi juga, munasahoh lagi karena udah nggak ada yang wafat lagi, tapi bagian warisan hartanya dan meninggalkan harta 500. Oh, ini saya salah, kita taruh nih, saya tambahin soalnya. Dan meninggalkan harta gini dulu deh, sebesar Rp 570.600.000 rupiah. Oke, ini harusnya kita taruh sini dulu nih. Oke, berarti
si harta ini, inget ya cara ngitungnya nih biar kita selesai cara ngitungnya. 500, harusnya kita tambah file baru. Tunggu gini deh, kita rapihin ya. Tunggu. Harusnya di sini dulu nih. 570 juta kita baginya ke 144. Hasilnya itu 4 juta. Iya 4 juta insya Allah ya. Sebentar. Oke 4 juta. Berarti hasilnya 4 juta ya. Di sini dulu kita taruh. Benar gak ya 4 juta apa 40 juta ya? Saya ragu nih. Coba kita lihat. 1 2 3 4 6 1 2 3 4 5. Ntar dulu ya. Kita lihat 500 bentar. Itu dulu 570 juta 600 dibagi 144. Gak usah. Ini kali-kalian. Tunggu. 570 juta dibagi 144. Gak usah. 144 dikali 4. 144 dikali 4 juta. Salah sini. Biar enggak koma-komaan. Kita betulin dulu ya. Biar enggak koma-komaan. Salah. Subhanallah. Oke. Berarti 576 juta ya. 576 juta. Hasilnya 4 juta. Berarti nanti hasilnya itu 48 dikali 4 juta. Kayak gitu. Berapa? 88 dikali 4 juta. Berapa? Kemudian 8 dikali 4 juta. Oke, ini contohnya dari cara menghitung studi kasus al-munasakhah. Dan soalnya jangan yang ini deh. Soal latihan, silahkan dicatat. Soal latihan, ini tidak kita bahas dulu deh. Ini tidak kita bahas dulu soalnya. Seseorang meninggal. Ini ya soal ya. Saya copy, cuman saya taruh sini. Saya salah nih. Soal dikerjakan. Soalnya, seseorang meninggal dunia dan meninggalkan suami, ibu, dan paman kandung. Kemudian suami meninggal dunia dan meninggalkan 5 anak laki-laki. Enggak. Kemudian suami meninggal dan meninggalkan 6 anak laki-laki. Oke. Dan sisa ahli waris mayit pertama. Harta yang ditinggalkan adalah 108 juta. Oke, silakan nih. Ini untuk tugas nanti diupload di e-learning. Seseorang meninggal dunia dan meninggalkan suami, ibu, dan paman kandung. Harta yang ditinggalkan adalah 108 juta. Kemudian suami meninggal dan meninggalkan 6 anak laki-laki, ada ahli waris baru. Dan sisa ahli waris mayit pertama. Oke, sisa ahli waris mayit pertama. Itu soal pertama. Oke ya, itu soal pertama. Soal kedua. Ini ada 2 kasus berarti diupload di e-learning. Seseorang meninggal dan meninggalkan
apa ya? Istri, anak laki-laki, dan anak perempuan. Oke, harta yang ditinggalkan itu 216 juta. Kemudian anak perempuan. Oke, anak perempuan meninggal dan meninggalkan sisa ahli waris, meninggal dunia dan meninggalkan sisa ahli waris mayat pertama. Ini berarti nggak ada tambahan lagi. Oke, silahkan diselesaikan 2 kasus ini. Diulang-ulang videonya agar bisa lebih paham. Astaghfirukum, syukran lakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.